Selamat hari Minggu, umat yang dikasihi Tuhan. Kami mohon perhatian untuk warta berikut ini. Kebaktian Minggu Biasa 27 Oktober 2024 yang ditayangkan melalui YKB TV diselenggarakan oleh GKI Taman Aries, Jakarta. Kebaktian dilaksanakan pada pukul 09.00, 11.00, 17.00, dan 19.00 WIB. Meskipun secara online, namun kita tetap dapat memelihara aspek persekutuan dari ibadah dengan beribadah dalam waktu yang sama. Dengan demikian, kita bukan menonton acara kebaktian, melainkan beribadah bersama dengan umat di tempat yang berbeda-beda. Selamat beribadah, mari menyiapkan diri dengan bersaat teduh. Umat terkasih, Yosua 24 ayat 15b menyatakan, "Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Marilah kita berbakti kepadanya sebab ia selalu menyertai keluarga kita, sehingga sejahtera dan kebahagiaan mengiring senantiasa." Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin, amin, amin.
Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Umat terkasih, berjalan bersama sebagai satu keluarga bukanlah hal yang mudah. Tak jarang konflik mewarnai, menjadi bagian dari perjalanan yang harus dihadapi. Jika konflik diatasi dengan baik, maka akan mendewasakan. Jika tidak diselesaikan dengan baik, maka akan menorehkan luka yang harus dipulihkan. Jika tidak dipulihkan, ia berpotensi merusak relasi dan menghambat keluarga untuk saling mengasihi. Sama seperti Yesus memulihkan Bartimeus, Yesus pun akan memulihkan keluarga kita. Bersediakah kita menyambut pemulihan Allah dan berjuang mengupayakannya? Mari merenungkannya. Mari kita berdoa. Allah Sang Pemulih, ampunilah kami yang kerap kali enggan menyambut pemulihan-Mu. Ampuni kami yang kerap kali enggan berjuang untuk memulihkan keluarga kami. Kami lebih memilih hidup dalam ego diri dan enggan membuka hati untuk rekonsiliasi. Pulihkanlah kami ya Allah. Tolonglah kami agar mampu hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Agar lewat keluarga kami, Engkau senantiasa dimuliakan. Dalam Kristus kami memohon pengampunan. Amin. Aku milik-Mu, Yesus Tuhanku, ku dengar suara-Mu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih oleh-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia, hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. Sungguh indahnya walau sejenak beserta-Mu Allahku. Dalam doaku sungguh akrabnya bersekutu dengan-Mu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salib-Mu. Raih aku, raih dan dekatkanlah ke sisi-Mu Tuhanku. 1 Petrus 2 ayat 24-25 menyatakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Oleh darahnya dosa kita dihapuskan. Mari rayakan dan syukuri pengorbanannya yang memulihkan dan menyucikan hidup kita. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus.
memulihkan kita dari dosa, maka Allah pun akan menolong dan memulihkan keluarga kita. Asal kita memberi hati untuk dijamah dan diubahkannya. Dalam kesediaan untuk menyambut pemulihan Allah, kita harus senantiasa mencari tahu apa yang menjadi kehendak-Nya dalam kehidupan kita. Maka mari kita persiapkan hati untuk menyambut firman Tuhan yang akan menuntun keluarga kita dalam kebenaran. Maka semua
Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kasih karunia-Mu Tuhan, untuk kesempatan yang baik bagi kami saat ini untuk mendengar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus boleh menolong setiap kami, memberkati pendengaran kami, pikiran kami dan hati kami, supaya firman itu menjadi hikmat, menjadi kekuatan yang membentuk hidup kami hari lepas hari. Dalam nama-Mu, Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bacaan pertama dari kitab Yeremia, pasal 31 ayat 7 sampai ayat 9. Yeremia, pasal 31 ayat 7 sampai 9. Sebab beginilah firman Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh. Ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Tuhan sudah melakukan bagi kita perkara besar, maka kita pun bersukalah, ya bersukacitalah. Waktu Tuhan pulihkan keadaan umat-Nya, kita bagai orang sedang bermimpi. Waktu
Bacaan kedua dari surat Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Ibrani pasal 7 ayat 23 sampai 28. Banyak jumlah mereka yang telah menjadi imam karena akibat maut mereka dicegah untuk tetap menjabat imam. Namun karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang melalui dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tidak cemar, terpisah dari orang-orang berdosa, dan lebih tinggi daripada tingkat-tingkat surga. Ia tidak seperti imam-imam besar itu yang setiap hari harus mempersembahkan kurban untuk dosanya sendiri dan sesudah itu barulah untuk dosa-dosa umat. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan sesudah hukum Taurat menetapkan anak yang telah dijadikan sempurna sampai selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita, Yesus Kristus, menurut Markus pasal 10, ayat 46 sampai 52. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus. Anak Timeus duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus, orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Teguhkanlah hatimu, berdirilah. Ia memanggil engkau." Orang buta itu menanggalkan jubahnya, lalu segera berdiri dan pergi kepada Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki kuperbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, aku ingin dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Seketika itu juga, ia dapat melihat lagi. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Salam untuk saudara-saudara
semua keluarga-keluarga yang saat ini kita dapat beribadah bersama. Kiranya Tuhan Yesus selalu berkati keluarga saudara dan memberkati kehidupan saudara hari lepas hari. Sudah bisa dikatakan 3 minggu dan ini hari minggu yang keempat ya. Kita memasuki bulan keluarga dan kita banyak berbicara setiap minggu dalam ibadah-ibadah kita tentang tema-tema terkait dengan keluarga. Dan pada kesempatan ini merupakan minggu terakhir dalam bulan keluarga, itu minggu keempat. Dan kita berharap ya, kita berdoa bahwa melalui perenungan dalam bulan keluarga ada banyak keluarga saudara yang dipulihkan ya, dipulihkan Tuhan. Ada banyak keluarga saudara yang kemudian disatukan kembali oleh Tuhan di dalam kehidupan hari-hari, dalam kehidupan bersama. Itu harapan kita dan doa kita. Sebagaimana juga tema kita hari ini bicara tentang keluarga yang dipulihkan Allah. Nah, saudara begini, pada saat saya berpikir tentang kata dipulihkan, saudara pasti juga mungkin sama dengan saya ya. Ketika bicara tentang dipulihkan, itu muncul dalam pikiran saya itu latar dari kata itu yaitu konflik ya. Nah, karena kalau kata pulih itu berarti kan ada sesuatu yang terjadi sebelumnya. Nah, ada sesuatu yang muncul di pikiran saya dengan tema ini yaitu tentang konflik seperti itu. Dan ketika ini bicara tentang keluarga, maka tentu saja batasan kita adalah konflik dalam keluarga itu sendiri. Nah, saudara-saudara, menarik ya, bahwa ternyata konflik ini merupakan salah satu penyebab ya, menurut data yang ada, merupakan data yang penyebab tertinggi ya dalam sebuah kehidupan keluarga, perpisahan keluarga. Nah, konflik itu bisa dalam arti dia pertengkaran atau perselisihan. Macam-macam saudara ya. Saya rasa sebuah keluarga itu pasti punya namanya pertengkaran, punya namanya perselisihan. Ya, di mana dalam setiap orang dalam hubungan relasi kita juga alami itu gitu ya. Nah, bisa karena pandangan kita berbeda satu sama lain, kita punya harapan berbeda, komunikasi tidak lancar, akhirnya kondisi keluarga itu mulai mengalami pertengkaran dan perselisihan. Nah, persoalannya adalah bahwa seringkali konflik, pertengkaran, perselisihan itu memberi luka, itu poinnya tuh. Ya. Jadi ketika ada sebuah pertengkaran, kita biarkan dan itu menghasilkan luka, kesedihan, kemarahan, kekecewaan, dan ujung-ujungnya itu merusak seluruh keluarga kita. Maka kemudian terjadi namanya perpisahan. Baik perpisahan hubungan relasi antara suami dan istri, atau juga orang tua dan anak, atau anak-anak sama anak-anak, semua keluarga cari jalannya masing-masing, begitu. Nah, ini menjadi hal yang concern ya, bukan hanya buat gereja, tapi juga sebetulnya buat negeri ini. Karena data tertinggi itu berbicara tentang itu, saudara. Nah, pertanyaan kita sekarang adalah, seandainya itu terjadi, gitu ya, atau seandainya saat ini saudara, keluarga saudara sedang ada di dalam konflik itu, atau di dalam perselisihan itu. Pertanyaan kita di minggu ini atau di akhir dari bulan keluarga ini, bagaimana cara kita untuk memulihkannya? Ya. Bagaimana caranya seorang anak muda memulihkan kembali relasinya dengan orang tuanya? Bagaimana caranya seorang suami dan istri itu memulihkan kembali dirinya, relasi mereka? Artinya memulihkan kembali keluarga yang dalam kondisi sulit, dalam kondisi berselisih, dalam kondisi tegang dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya mau bagikan buat kita semua, saudara, ketika kita berbicara tentang pertengkaran, perselisihan, maka ada pertanyaan yang penting, bagaimana cara memulihkan. Ada 3 hal yang saya mau bagi buat kita semua dari pembacaan kita di dalam Alkitab, ya, baik itu cerita tentang Bartimeus ataupun bercerita tentang umat di masa Yeremia dalam pembuangan. Nah, apa yang 3 hal itu? Yang pertama, saudara-saudara, ketika kita berbicara tentang pemulihan, bicara tentang perbaikan, maka yang pertama itu saya dapat gitu ya dari firman Tuhan ini. Yang pertama dia harus punya yang namanya disebut keinginan untuk dipulihkan. Itu poin tuh. Ya. Ada pertengkaran, ada perselisihan, maka hal yang pertama
Yang kita perlu clear dalam diri kita adalah bahwa kita ini punya enggak keinginan untuk pulih begitu. Mungkin kita akan bilang jawabannya bisa ya, bisa tidak gitu. Tapi kalau kita perhatikan saudara, ada banyak sebetulnya pertengkaran, persisian enggak pulih bukan karena persoalannya, tapi karena bahwa di dalam dirinya itu tidak ada sebuah keinginan untuk pulih gitu. Ya. Padahal ini menjadi kunci penting. Saya tertarik dengan apa yang Yesus katakan kepada Bartimeus gitu. Yesus katakan pada Bartimeus, apa yang kamu ingin, apa yang kamu kehendaki ku perbuat bagimu. Yesus tuh tahu sebetulnya bahwa Bartimeus itu tidak melihat gitu ya. Yesus tahu, Yesus mengerti, pastilah nggak mungkin Yesus nggak melihat kondisi Bartimeus. Dan dia datang berseru juga Yesus tahu. Tapi ada satu pertanyaan yang penting saudara. Yang Yesus katakan, dia tanyakan pada Bartimeus. Dan pertanyaan itu harus dijawab gitu. Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu. Nah di dalam konflik, di dalam persisihan, bahwa kita bisa akan melewati itu dan mengalami pemulihan ketika saudara, setiap orang itu bisa jawab juga dengan clear dalam hatinya. Kamu mau apa? Karena gini, pertengkaran, persisihan itu selalu punya kecenderungan dalam diri kita ya. Kalau saudara punya kepekaan untuk memperhatikan diri kita, pertengkaran, konflik itu dalam kesedihan, kekecewaan dan kemarahan itu cenderung dalam hati kita tuh muncul apa? Muncul untuk diri untuk menjauh, saudara. Kita tuh mau menjauh begitu ya. Jadi misalnya gini, suami istri bertengkar misalnya, ya bersisi. Maka ada kecenderungan untuk menjauh. Lalu ketika kecenderungan untuk menjauh ini, lalu kemudian didiamkan, mulai pertama-tama dia tidak omongan. Lalu kemudian setelah tidak omongan dia mulai jaga jarak seperti itu. Dan ketika mulai jaga jarak dia akan terbiasa untuk jauh. Dan ketika dia terbiasa untuk jauh lagi, kemudian dia akan berpikir, lah kalau saya sendiri aja saya bisa hidup, lah ngapain saya butuh dia lagi begitu ya. Dan sama juga anak-anak begitu. Anak-anak punya persoalan dengan orang tuanya. Lalu kemudian pertama ketika ada konflik seperti itu, kecenderungan kita itu untuk ngejauh gitu. Anak-anak mulai tarik diri, udahlah saya nggak mau lagi, mau jauh lah dengan orang tua. Lalu ketika dia mulai menjauh, dia mulai semakin jauh, makin jauh, dan akhirnya berjarak. Dan kemudian dia akan memiliki relasi yang penuh luka di dalam jarak yang jauh dengan keluarganya. Nah rupanya ini sederhana, tapi saudara-saudara, kalau misalnya pada saat kita mengalami perselisihan, lalu kita menjaga keinginan untuk pulih, itu kita nggak perlu waktu lama sebetulnya. Nggak perlu sebuah persoalan itu membesar. Ada satu keinginan untuk pulih saja. Ketika ada perselisihan, apa yang saya mau? Gitu. Saya ingin pulih. Gitu. Saya ingin relasi saya itu tidak putus. Ya, seperti Bartimeus seperti itu, dia ingin pulih. Ada keinginan yang kuat dalam diri Bartimeus. Situasi dia memang tidak enak, situasi kondisi dia memang tidak oke, tapi satu hal, bahwa dia tetap menjaga keinginan dia itu untuk mengalami pemulihan. Sama seperti jemaat-jemaat juga atau umat di Yeremia. Kalau kita lihat bacaan kita bicara tentang sisa-sisa, dibilang. Kalau sisa-sisa itu berarti yang terkecil, saudara, yang masih bertahan. Bertahan untuk apa? Untuk menjaga keinginan mereka untuk dipulihkan Tuhan. Jadi ada selalu kerinduan untuk mereka minta Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Dan kondisi ini yang dialami oleh umat juga. Karena itu hal yang pertama saudara-saudara saya mau berbagi, kalau ada jalan ya yang kita bisa lakukan, maka jalan yang pertama adalah punyailah selalu keinginan untuk pulih. Itu cara yang paling sederhana. Apapun persoalan selalu langsung muncul, saya ingin pulih. Ya, ada banyak cerita di dalam kehidupan kita. Jika seseorang memiliki itu, maka persoalan itu kemudian dapat diselesaikan dengan baik. Tapi kalau tidak ada keinginan untuk dipulihkan, jarak akan makin jauh, luka akan semakin lebar, dan kita akan terbiasa bukan untuk pulih, tapi terbiasa untuk menjauh dari yang lain, dan terbiasa untuk hidup dengan luka. Nah, lalu yang kedua, saudara, saya mau berbagi juga. Selain punya keinginan untuk pulih itu, apa yang bisa dipelajari juga? Maka yang kedua adalah berupaya untuk berjuang untuk pulih. Jadi ada sebuah keinginan dan ada sebuah upaya gitu. Jadi ada keinginan, upaya untuk pulih. Sebuah tindakan, ada inisiatif saudara-saudara.
Kalau kita melihat Bartimius, seandainya Bartimius tuh pingin pulih, pastilah. Dia udah lama sekali ngalamin kebutaan. Orang-orang Israel juga udah cukup lama mereka mengalami pembuangan. Nah, kita belajar misalnya dari Bartimius, contoh yang paling sederhana. Keinginan untuk pulih aja tidak cukup, saudara. Tapi juga harus ada inisiatif untuk pulih. Inisiatif itu bisa dikatakan sebuah upaya gitu ya. Coba lihat kalau kita lihat di dalam Alkitab. Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ya, tiba di Yeriko. Ketika mereka keluar dari Yeriko bersama orang banyak yang berbondong-bondong, firman Tuhan bilang ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimius, anak Timius, duduk di pinggir jalan. Lalu ketika dia dengar itu Yesus, maka dia berseru. Ya, ini menarik gini. Bartimius merindukan pemulihan. Dan kemudian dia berupaya, berinisiatif untuk mendapatkan itu. Apa yang dia lakukan dengan keterbatasannya? Bartimius itu terbatas. Dia tidak bisa lihat Yesus itu lewat begitu. Tetapi dia memakai keterbatasan itu untuk menjadi cara dia untuk mendapatkan pemulihan. Maka apa yang dia punya? Yang dia punya adalah telinganya. Jadi ketika dia punya dengar, dia belajar untuk dengar, mencari di mana pemulihan itu ada. Ada sebuah inisiatif dia dengar. Lalu ketika dia dengar, apalagi yang dia punya? Dia tidak bisa lihat, tapi dia diberkati dengan dua hal. Dia diberkati dengan telinga dan dia diberkati dengan suara. Dan kalau kita lihat saudara-saudara, inisiatif itu datang dari Bartimius. Nah, kita cuma bilang Yesus lewat. Lalu ketika Yesus lewat, maka ada sebuah harapan di situ. Tapi harapan ini harus ada inisiatif. Inisiatif. Dan Bartimius itu berteriak, berseru. Yesus, Yesus, Yesus anak Daud. Kasihani saya. Jadi yang kedua saudara, tidak cukup hanya punya keinginan untuk pulih. Harus ada inisiatif untuk memulihkan diri kita. Keluarga tuh gak cukup, tiap orang pasti bisa punya. Ketika konflik, suami pingin pulih, istri pingin pulih, anak pingin pulih, semua kita pingin pulih. Tapi yang kedua, keinginan tuh harus ditambahkan dengan inisiatif. Bartimius berinisiatif. Dia tidak nunggu, tapi dia melakukan sesuatu dalam hidup dia. Dia berupaya, dia berjuang untuk berseru dan dia berusaha melangkah kepada pemulihan yang dia inginkan. Mungkin kakinya tidak, penglihatan matanya tidak membawa dia untuk dekat, bisa berjumpa Yesus. Tapi dia tahu suaranya itu juga bisa sampai menjumpai Yesus. Jadi kalau dalam situasi situasi krisis kita, konflik kita, jangan pernah berkata, kita bilang sudah tidak ada jalan. Bahwa di dalam kelemahan yang ada, selalu ada kekuatan yang Tuhan beri pada kita untuk sampai pada pemulihan. Bartimius tidak bisa melihat, tapi dia masih punya pendengaran dan mulut. Dia berinisiatif. Karena itu cari saudara-saudara. Cari cara. Cari upaya. Lihat apa yang ada padamu. Apa yang masih tersisa dalam keluarga kita. Mungkin itu adalah sangat kecil terlihat dan tersadari. Tapi itu adalah jalan kita untuk bisa sampai pada pemulihan. Sama juga dengan umat di dalam Yeremia. Di tengah perjuangan, kesulitan, kesedihan hidup, apa yang mereka perjuangkan, apa yang mereka lakukan, inisiatif apa yang mereka bangun dalam sisa-sisa itu. Inisiatif mereka itu adalah untuk mempertahankan harapan itu pada Allah. Dan mereka terus berdoa, terus berdoa. Jadi walaupun saudara-saudara, inisiatif upaya kita itu banyak halangannya, misalnya seperti apa? Seperti Bartimius, dia dihalangi oleh orang-orang, suara-suara lain. Udahlah, kamu gak bakalan, udahlah berhenti. Kadang-kadang gitu saudara-saudara, ketika keluarga kita mau dipulih, ketika kita mau memulihkan, selalu ada banyak suara tuh. Ya, suara itu menghambat kita. Suara itu untuk bilang, udahlah, begini aja lah hidup kamu. Tapi Bartimius tidak mau berhenti. Dia harus berjuang. Jangan pernah dengar suara apapun yang menghentikan perjuangan kita untuk pulih. Lalu yang ketiga, kita belajar terakhir apa? Bahwa pemulihan itu
memerlukan Kristus, saudara-saudara. Ada orang yang pengen pulih, punya keinginan untuk pulih hubungannya. Dia inisiatif untuk apa? Untuk kemudian mau melakukan sesuatu bagi pemulihannya. Tapi dia nggak kuat. Sekali dia coba, 2 kali dia coba, 3 kali dia coba. Akhirnya yang keempat dia bilang, udahlah memang udah nggak ada jalan. Dan karena itu kita belajar bahwa pemulihan itu memulihkan Kristus. Bukan upaya, bukan semata daging kita. Bahwa hati kita dan upaya kita itu dibawanya kepada Kristus untuk Tuhan lakukan sesuatu. Maka yang ketiga, pemulihan tidak bisa terjadi tanpa Kristus, saudara-saudara. Pemulihan tidak bisa terjadi hanya sebuah karena upaya. Pemulihan tidak bisa terjadi hanya karena keinginan. Pemulihan terjadi karena segala keinginan, segala upaya kita bawa ke dalam dan kepada Kristus. Nah, keluarga apa artinya? Masuk dalam keintiman dengan Kristus. Pemulihan dibawa kepada Kristus. Itu maka menjadikan setiap orang masuk dalam keintiman. Ibrani tadi bilang, ya, pembacanya, keintiman itu membawa kita pada Tuhan, artinya apa? Bahwa di dalam keintiman dengan Tuhan, dengan imam itu, ya, yang agung itu, maka kita akan memiliki hati untuk bisa dapat berkorban dan memberikan sebuah pengampunan. Tanpa Kristus tidak bisa kita berkorban. Tanpa Kristus tidak bisa ngampuni orang. Tapi di dalam Kristus, kita tahu bagaimana punya hati untuk mengampuni, bagaimana punya hati untuk merelakan sesuatu. Dan di situ kita akan dapat dipulihkan. Nah, jadi saudara-saudara berharap bahwa minggu ini, dalam bulan Oktober ini, saudara-saudara, kita bisa akhiri bulan keluarga kita. Bagi yang merayakan bulan keluarga, ya, akhiri dengan sebuah keinginan. Ya, mulai hari ini mungkin saudara bilang, keluarga saya belum pulih nih selama 4 minggu dalam bulan keluarga ini. Tapi ayo, masuk bulan November, masuk bulan yang baru, masuk minggu yang baru. Dengan sebuah prinsip, tetap punya keinginan untuk pulih, jangan sampai enggak. Yang kedua, selalu cari inisiatif, selalu inisiatif. Mungkin saudara yang memulai dengan anggota keluarga saudara, inisiatif. Sekecil apapun kesempatan untuk berinisiatif, lakukan. Dan yang ketiga, tetap jaga keintiman kita dengan Kristus. Mungkin saat ini kita udah mulai lelah. Kok nggak pulih-pulih nih? Anak saya nggak pulih, istri saya, suami saya, orang tua saya nggak pulih. Tetap jaga keintiman dengan Tuhan. Karena saudara nggak akan bisa sanggup. Saudara butuh kekuatan, butuh anugerah Tuhan. Saya, kita semua. Dan di dalam keintiman baru kita akan bisa merasakan dan mengerti bahwa ternyata keluarga yang dipulihkan Allah itu memerlukan pengampunan dan juga kerelaan. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengikrarkan pengakuan iman kita dengan menyanyikan Aku Percaya. Percaya kepadamu, Allah Bapa yang kudus, pencipta isi dunia yang
Mari saudara-saudara kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan hadir dalam gereja Kristen Indonesia. Bagaimana di bulan Oktober ini kami ada waktu untuk kembali mengalami, merasakan, merenungkan tentang bagaimana Tuhan menginginkan sebuah kesatuan dalam kehidupan keluarga kami. Bagaimana kami juga belajar bahwa dalam kesatuan itu kami harus belajar melepaskan ego kami. Dan di dalam semua itu kami hidup untuk saling melayani. Dan pada minggu ini kami juga diteguhkan untuk melanjutkan ziarah pemulihan kehidupan keluarga kami. Untuk minggu-minggu ke depan, untuk hari-hari ke depan, bulan-bulan ke depan, dan tahun-tahun ke depan. Bagaimana kami harus menjaga keinginan itu selalu ada untuk pulih. Dan kami saling berinisiatif satu sama lain untuk melakukan, memulai pemulihan. Dan yang tentu saja kami mohon rahmat-Mu Tuhan, kekuatan-Mu. Sehingga kami bisa memiliki keberanian untuk mengampuni. Keberanian untuk merelakan pengampunan itu bagi diri kami dan juga orang lain. Tuhan berkati setiap keluarga, Kau berkati setiap pribadi, baik dalam kehidupan relasi mereka, Tuhan selalu jaga kiranya dengan berkat dan anugerah-Mu. Tuhan perlengkapi setiap orang keluarga dengan segala pemeliharaan-Mu. Tuhan menolong keluarga, bukan hanya untuk pulih tapi berbuah dalam panggilannya. Kami juga berdoa untuk gereja-gereja dalam seluruh pelayanan mereka dan tantangan yang ada dimanapun. Tuhan menolong gereja-gereja untuk hadir, menjadi jalan, menjadi semangat untuk pemulihan. Bukan hanya dalam anggota jemaat, tapi juga pemulihan bagi kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat. Tuhan, kami berdoa untuk seluruh kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Engkau kiranya terus memberikan dan menolong, menghadirkan para pemimpin-pemimpin yang memiliki hati untuk membawa pemulihan Tuhan dalam segala aspek, situasi dan tempat. Kami memohon dan kami memohon, pulihkanlah dunia ini Tuhan. Taruhlah hati yang memulihkan dalam diri setiap para pemimpin dunia ini, agar mereka tidak saling menghancurkan, tetapi saling membangun, saling mengasihi untuk dunia yang lebih baik. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa syafaat kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saat ini kita akan menyatakan syukur kepada Allah melalui persembahan kita dengan mengingat firman Tuhan dari Mazmur 86 ayat 12 menyatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Saudara-saudara dapat mengirimkan persembahan ke rekening gereja masing-masing. Kau niscaya kagum
Bapa Surgawi, kami bersyukur atas berkat yang Engkau beri, yang mencukupkan keluarga kami dari hari ke hari. Dalam rasa syukur kami bahwa persembahan kepadamu, kiranya persembahan ini dikelola dengan baik sehingga menjadi berkat bagi mereka yang merindukan pemulihan dari Allah. Pakailah juga keluarga kami agar melaluinya kasih Allah dinyatakan dan banyak orang merasakan kemuliaan Tuhan. Dalam Kristus kami naikkan syukur kami. Amin. Umat terkasih, mungkin keluarga kita tidak sempurna, tetapi bukan berarti kita tidak bisa bahagia. Sebab pemulihan dari Allah begitu nyata, memampukan keluarga kita untuk berjalan dalam anugerah dan kehendak-Nya. Sendirian mengemban fungsi orang tua, namun kami tak gentar karena saling menopang, tak merasa sendirian karena saling merawat. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan.
karena Tuhan menjaga. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Walau tak ada keluarga yang sempurna, tak berarti tidak bisa bahagia. Kami bahagia sebab kami saling menyayangi. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Kami bahagia di dalam kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala bahaya. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyaku, haleluya, amin.